Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi videonya. Sekarang kita akan membahas model dari regresi linear sederhana. Jadi kita perlu perjelas, linear ini maksudnya linear dalam parameternya ya. Kemudian dikatakan sederhana karena banyaknya peubah bebas atau penjelas hanya satu. Peubah X-nya tuh hanya satu, jadi dia sederhana. Kalau lebih dari satu, bertanda. Oke. Kemudian hubungan antara X dan Y dinyatakan dalam fungsi linear atau ordo 1. Nah, makanya kan tadi model regresi linear ya. Kalau bukan ordo 1 ya berarti non-linear. Kemudian perubahan Y diasumsikan karena adanya perubahan X. Ini kita harus asumsikan seperti ini. Kemudian model populasi regresi linear sederhana yang hubungannya linear selanjutnya cukup disebut model regresi linear sederhana. Jadi sebenarnya tuh secara lengkap kita menyebutkan model populasi regresi linear sederhana yang hubungannya linear. Tapi kepanjangan kan ya? Maka selanjutnya kita bisa menyingkatnya menjadi regresi linear sederhana. Itu maksudnya adalah yaitu tadi model populasi regresi linear sederhana yang hubungannya linear. Panjang banget ya, kayak kereta. Oke, modelnya seperti apa? Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1X ditambah epsilon. Dengan beta 0 dan beta 1 adalah parameter regresi. Epsilon adalah sisaan, bisa juga disebut galak, error. Ya dia merupakan peubah acak ya. Kemudian Y adalah peubah tak bebas atau variabel tak bebas. X adalah peubah bebas yang nilainya diketahui dan presisinya sangat tinggi, tapi dia bukan peubah acak. Oke, selanjutnya ini apa selanjutnya? Oke, kita next dulu ya. Next, selanjutnya asumsi model regresi linear model regresi linear. Jadi asumsi yang pertama, bentuk hubungannya linear. Y merupakan fungsi linear dari X dan sisaan yang acak. Jadi ketika kita plotkan antara X dan Y, hubungannya harus linear atau garis lurus. Kalau tidak lurus, ya berarti asumsi pertama tidak terpenuhi. Kita tidak bisa menganalisis dengan regresi linear. Mungkin regresi non-linear atau analisis statistika yang lainnya. Kemudian sisaan epsilon I adalah peubah acak yang bebas terhadap nilai X gitu. Jadi sisaannya harus bebas ya, saling bebas. Kemudian sisaannya merupakan peubah acak yang menyebar normal. Nah, jadi selain saling bebas, dia juga harus menyebar normal dengan rataan 0 dan memiliki ragam yang konstan ya. Kemudian sifat ragam yang konstan atau homogen ini disebut homoskedasitas ya, atau homoskedasity. Dengan ekspektasi dari epsilonnya harus sama dengan 0, kemudian ekspektasi dari epsilon kuadratnya itu sama dengan ragamnya untuk setiap I dari 1 sampai N. Jadi untuk setiap I ya. Kemudian sisaan dari epsilon I tidak berkorelasi satu dengan yang lain. Sehingga ketika kita mencari epsilon dari EI dengan epsilon I dengan epsilon J, di mana I tidak sama dengan J, maka hasilnya akan sama dengan 0. Dan atau kita bisa sebut bahwa kovarian dari epsilon I dengan epsilon J juga 0. Oke, berikut video penjelasan untuk model dan asumsi pada model regresi linear. Sekian penjelasan untuk model dan asumsinya pada regresi linear. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.